kita apa 3 bidang yang kita jalankan sekarang, yaitu creative learning. Kemudian creative learning itu kita banyak ke company, kemudian ke kementerian untuk kurang jelas bisa direspon. Ya, kemudian bidang lain lagi ini adalah bidang project ya. Project itu kita mengerjakan banyak banyak nah, ini project-project ini klien-klien kita yang kita kerjakan bisa animasi, kemudian kita juga film pendek, company profile, kemudian banyak yang ke arah eh, karakter. Ya ini kan baik 3D maupun 2D yang memang kita jadi core kita. Nah ini di website kita memang sudah tertampil semacam ini. Kemudian kita juga bekerja sama atau di bidang creative partnership, yaitu bidang di mana kita juga bekerja sama dengan sekolah dan kampus untuk mengembangkan dunia kreatif multimedia. Tentunya ini akan bagus buat kampus di samping kampus dan sekolah ya, karena kami terus mengupgrade tentang ilmu yang kekinian, kira-kira semacam itu. Nah, ini salah satunya juga dari iTech yang bekerja sama dengan kami. Nah, di iTech itu, ini sedikit agak lemot. Di iTech itu adalah satu kampus, jadi kampus yang multimedia juga. Sebentar, ini agak sedikit lemot. Nah, baik. Nah, ini adalah kampus, saya close dulu sebentar. Oke. Nah, ini, oh ya, mohon izin saya akan share kembali. Sebentar, ini tadi kok. Yang tentunya juga menjadi concern kita ketika kita berjalan dengan kampus. Ini kampus yang tentunya ini, nah ini kampus yang sekarang berjalan dengan kita adalah iTech. Nah iTech itu kira-kira salah satu kampus yang banyak bergerak di bidang multimedia, bergerak di bidang IT terutama juga di situ. Nah ini kan kerjasama di webinar ini dengan kampus iTech. Nah baik, nah ini sedikit gambaran juga bahwa kami dalam hal ini memang pengembangan semacam ini tentunya juga menjadi perhatian kita kepada banyak teman-teman yang secara keilmuan. Nah, untuk selanjutnya sambil kita efisien waktu di sore kali ini kita akan perkenalkan dengan Pak Adi. Ya, ini perkenalan singkat kita. Nah, ini ya, baik. Ya, baik, mudah-mudahan masih kelihatan ya. Nah, ini Pak Adi ini trainer pagi sore kali ini, Pak Adi Segara. Beliau adalah banyak bergerak di terutama bidang kreatif ya, multimedia. Kemudian beliau juga mengajar di berbagai kampus. Kemudian beliau juga training di berbagai company dan kementerian terutama. Nah, ini bidang-bidang yang beliau kuasai, yang artinya ini kan menjadi hal yang sangat bagus ketika nanti kita akan kembangkan menjadi sebuah webinar maupun bootcamp. Nah, kemudian hal yang lagi ini adalah klien beliau. Ini klien beliau yang tentunya juga bukan klien yang kecil, tapi memang sudah banyak yang ke internasional juga. Nah, ini klien ini masing-masing punya kreatif yang beliau tanganin. Ya, ini kalau baca satu-satu bisa jadi nanti sampai isya malah bisa sampai subuh lah, kira-kira semacam itu. Nah, ini pengenalan singkat dengan beliau supaya efisien waktu. Tentunya juga kita akan sama-sama kita bisa serap dari ilmunya beliau. Ini saking banyaknya ilmunya beliau, tentunya tidak wise kalau beliau tidak berbagi. Dan memang concern kita di harmoni semacam itu. Nah, selanjutnya untuk teknis selanjutnya, nanti di tengah-tengah sesi itu kita akan kirimkan Google feedback form yang teman-teman nanti bisa isi, dan di situ isi tersebut juga tentunya ada sedikit soal yang tentunya bukan soal ya, soal atau tugas bukan, tapi memang kreatif lah yang tentunya juga akan bisa teman-teman nanti kerjakan. Nah, disitulah nanti kita akan tampung, kemudian ada sertifikat yang bisa kita berikan ke semua peserta, terutama yang mengembalikan beserta tugas kreatifnya, kira-kira semacam itu. Nah, ini kan mudah-mudahan bisa menjadi menjadi hal bagus untuk teman-teman untuk tetap punya passion berkarya. Baik.
Nah, ini kan saya stop share dulu. Oh ya, ya, oke, baik. Nah, untuk selanjutnya waktu kami serahkan sebenarnya ke Pak Adi Segara. Monggo Pak Adi bisa dilanjutkan. Baik. SK kami jasa kan? Nah, sebelumnya ada mobil ya? Ada yang bocor. Ada bocor, baik. Oke. Ya. Baik, teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Terima kasih Pak Jendro. Sudah jelas Pak Jendro suara saya? Suara bagus. Oke, baik teman-teman sekalian, izin untuk menghemat waktu, saya langsung share saja ya. Ya, sudah dapat terlihat Pak Jendro, teman-teman sekalian? Oh, aman. Sip. Oh, suaranya ada yang ada kurang kecil mungkin Pak Adi. Oke. Ya. Sudah kelihatan? Oh, sip. Terima kasih Pak Adi. PowerPoint-nya oke ya? Nasib, bagus. Baik. Baik, teman-teman sekalian, jadi sore ini ya saya ingin share ya. Jadi kalau memang ini bedanya memang webinar dengan apa namanya workshop ya. Kalau webinar itu kan istilahnya menambah pengetahuan gitu ya, untuk sharing pengetahuan. Tapi kalau workshop itu menambah keahlian gitu. Jadi nanti memang setelah ini juga ada workshopnya ya. Dengan sedikit investasi biasanya, dan nanti akan dijelaskan oleh Pak Jendro, tapi di webinar ini free, kita bisa saling share pengetahuan ya. Terkait dengan webinar kita pada hari ini, yang akan saya bawakan adalah tentang storytelling ya, dengan menggunakan 3D animation. Jadi memang nanti base-nya lebih kepada apa namanya, persiapan ya, kelengkapan atau pendukung daripada storytelling sendiri yang berupa 3 dimensi. Oke, mungkin langsung saja di sini. Oke, teman-teman sekalian, apa sih storytelling gitu ya? Jadi storytelling ini adalah seni. Jadi seni nih ya, seni bagaimana kita menyampaikan informasi. Jadi informasi itu apapun ya, apapun informasi itu yang terkait dengan panca indera tentunya. Yang paling besar tentunya adalah penglihatan ya, terus pendengaran, termasuk penciuman, perasa dan peraba dan seterusnya. Atau pesan ya, melalui cerita yang melibatkan audiens gitu. Jadi ada audiensnya dan menciptakan pengalaman yang menarik. Nah, ini ada storytelling. Jadi bisa apa aja nih ya, pokoknya segala apapun informasi atau pesan melalui cerita yang melibatkan audiens dan menciptakan pengalaman yang menarik, apapun kayak misalkan Anda meskipun berdua ya dengan teman Anda menceritakan kemarin gue pergi ke pantai gitu ya, itu ceritain tuh ada ini segala macam. Nah, itu storytelling gitu ya, secara dialog ya jenisnya. Oke. Ya, jenis storytelling ini banyak ya, ada jenisnya, ada yang personal storytelling, ya ada brand storytelling, ya digital storytelling, serial storytelling, ya testimoni storytelling, inspirational, educational, ya interaktif, ya artinya ada dialog gitu ya, jadi nggak monolog. Ada cultural storytelling dan data driven ya storytelling. Jadi kayak misalkan kayak penyampaian suatu laporan ya melalui infografik atau apapun diceritakan dalam bentuk story gitu ya. Nah, ini macam-macam untuk dari segi jenis storytellingnya ya. Jadi kalau apa namanya, luas sekali ya, apapun yang seni menceritakan lah, bahasa seperti itu. Nah, jadi bisa digunakan untuk macam-macam, termasuk teman-teman guru gitu ya, atau dosen atau pengajar yang ingin membuat bahan ajar ya melalui story gitu ya. Misalkan bisa aja kan soal matematika ya, melalui soal cerita ya, melalui story itu bisa dijelaskan juga gitu ya. Oke. Kemudian kalau bicaranya media, storytelling itu bisa disampaikan melalui apa sih gitu ya. Nah, ini ada mungkin dari teknologi cetak ya, print ya, bisa berupa kayak apa, selembaran,
komik gitu ya, buku, majalah dan seterusnya. Bisa juga ada bentuk dalam bentuk radio, ya, televisi, film, kemudian ada digital media, ya, melalui sosial media juga, podcast ya yang juga sedang berkembang gitu ya. Kemudian ada gambar bergerak atau motion graphic dan juga ada animasi baik di 2 dimensi maupun 3 dimensi. Jadi ini diantaranya, dan juga ada langsung nih yang live ya, tunjukan teater, video game, ya, kemudian VR ya, virtual reality, dan juga augmented reality. Dan yang terakhir adalah pameran interaktif. Nah, ini dari sekian banyak medianya mungkin kita akan coba ambil satu aja yang animasi dan dalam bentuk 3 dimensi. Nah, seperti halnya ketika dari story ingin diceritakan ke dalam bentuk animasi atau video atau yang lainnya, biasanya memang dibuat storyboard. Nah, ini kita akan skip ya, kita nggak akan bahas secara detail di sini. Anggap saja kita asumsikan bahwa storyboardnya sudah jadi ya, sudah kita buat lah. Lain kalau nanti misalkan dalam bentuk workshop ya, itu juga ada sedikit tentang storyboard. Storyboard ini bagaimana kita memvisualkan nanti arah semacam kamera, urutan bentuk yang akan terjadi gitu ya dari story kita secara visual gitu ya, urutannya seperti ini, berupa board ya, berupa gambar ini, gambar sketch ya, seperti ini. Dan terkait dengan toolsnya, tentu banyak sekali tools yang sekarang ya, Anda bisa melihat juga tools yang sudah mudah ya, bagaimana objek 3 dimensi itu jadi mungkin di benak kita, wah bikin gambarnya susah gitu ya, apalagi gerakinnya gitu ya, susah sekali kali ya, dan waktunya lama dan seterusnya, kapan mau bikin story dengan 3D-nya gitu ya. Nah, beberapa software sudah ada, dan juga di belakang juga selain Movie Zoo yang kita gunakan sekarang juga sudah banyak, dan memang sebagian besar masih berbayar gitu ya, dan ini juga termasuk berbayar, tapi dia ada juga karakter atau objek yang gratis yang bisa kita gunakan juga ya, dengan tentunya atribusi dimanfaatkan di sini. Artinya kita bisa ada watermarknya, dan kita bisa menggunakan atribusi untuk membuat project atau memproduksi sebuah animasi. Ya, jadi untuk modeling sendiri di Movie Zoo itu kita sudah ada modelnya. Nah, ini memang keterbatasan salah satu seperti ini, dan dia juga ada komunitasnya. Biasanya juga yang versi berbayar nanti sangat banyak ya karakternya, tapi jangan khawatir karena kita bisa mengedit atau mengadjust ya, customize dari model-model ini ya, kayak misalkan warna rambutnya, kulitnya, matanya, seterusnya, sehingga meskipun karakternya sama, kita bisa membuatnya agak berbeda gitu nantinya. Jadi akan ada sendiri bagaimana caranya di Movie Zoo tersebut. Yang jelas adalah kita tidak dipusingkan terlalu pusing ya dengan bagaimana membuat karakter 3 dimensinya. Dan ya, nanti tools yang digunakan di Movie Zoo itu sifatnya sangat friendly, jadi sangat user friendly, dan bahkan menu-menunya pun tidak menggunakan menu yang yang rumit ya, dan font yang digunakan juga itu friendly sekali ya, sesuai dengan kartunnya, karena ini memang animasi kartun 3 dimensi ya. Oke. Ya, teman-teman, itu aja, singkat aja Pak Jendro. Mungkin sebelumnya, apakah saya langsung masuk ke Movie Zoo-nya aja? Karena ini cukup menarik, nanti akan banyak yang dibahas. Gitu Pak Jendro? Ya, baik. Nanti mohon izin, nanti pertanyaan silakan dituliskan di kolom chat, itu aja. Ya, monggo Pak Di. Baik, saya akan gunakan, jadi sebelum kita loncat ya ke Movie Zoo, saya mau Anda bisa silakan nanti kalau Anda mau cek sendiri, saya sarankan di Movie Zoo di websitenya Anda bisa download ya, free trial gitu ya. Kemudian ada versinya di sini. Ini ada yang Play 64, 32 ya, tergantung dari memang komputer Anda yang menggunakan speknya di Windows-nya. Yang versi Mac kayak juga ada ya.
yang dimana sesuai nanti karena nih speknya juga 3 dimensi, tapi jangan khawatir 3D-nya di sini menggunakan memang teknologi dari Unreal ya, sehingga previewnya bisa lebih cepat ya. Bagian yang menggunakan laptop biasanya dari spesifikasi minimal memori 8 GB ya, itu sudah bisa lah untuk membuat beberapa animasi. Oke, langsung saja saya coba buka langsung mobilnya di sini. Ya, teman-teman sekalian, sudah kelihatan semua di sini, Pak Janu? Ya, aman. Oke ya. Silakan, silakan Pak Adi. Ya, di sini saya coba besarkan dulu. Bagi teman-teman nanti yang kalau misalkan nanti setelah acara ini mau dicoba di download gitu ya, saya sarankan saya gunakan yang 32 bit gitu ya, lebih ringan. Anda kalau taruh berat nanti di full screen ya, atau seperti ini, ya, Anda bisa gunakan dalam posisi yang lebih kecil seperti ini. Ini akan lebih cepat misalnya. Jadi jangan dipaksakan besar seperti ini. Yang penting menu-menu ini terlihat semua nantinya seperti ini. Gitu ya. Baik, teman sekalian, kalau di sini saya coba besarkan. Ya, nah teman-teman sekalian, kalau kita lihat di sini, ini menu-menu tampilan umum seperti ini dasarnya. Ya. Ada menu file gitu ya, create, edit, view, prepare, direct, tool, dan seterusnya. Dan Anda lihat di sini icon-icon di menunya juga sudah dibuat sedemikian rupa sehingga mudah dikenali dengan cepat gitu ya. Kita langsung saja ketika kita buka new di sini. Nah, new scene ya, ada adegan baru pastinya. Nah, di sini ada kita bisa gunakan recent ini yang blank, nanti yang sudah pernah digunakan. Ini saya pakai beberapa. Ada yang backgroundnya itu by city gitu ya. Kemudian ada entertain, ya, historical, home, military, dan seterusnya. Ya, misalkan di sini saya coba yang dalam bentuk city gitu ya. Nah, city ini saya gelap, misalkan yang ini, ya. Saya buka. Nah, teman-teman sekalian, maka sudah ada di sini langsung tampilan 3 dimensi untuk objek kebun ya, kayak ada adegan ruang taman lah gitu ya, seperti contohnya yang ada ya. Nah, perlu diperhatikan di sini, saya geser dulu mungkin. Yang penting di Inviso adalah Anda lihat di bawah ini supaya meng-guide kita bagaimana menggunakan tampilan ini. Kita bisa melihat di bawah ada move and steer the view. Ini klik kiri. Jadi klik kiri ini kalau saya klik ini bisa depan belakang gitu ya. Dan kita juga bisa ke kiri kanan seperti ini. Nah, kemudian kalau kita lihat di klik kanannya, jadi di klik kanan itu kita bisa lihat nengok kiri kanan. Dia seperti kayak nengok gitu ya. Kiri dan kanannya. Ada juga atas bawah ini. Nah, sedangkan kalau kita klik kiri dan kanan, jadi kita gunakan mouse yang menggunakan 2 mouse ya, kanan kiri. Ini kita bisa mengklik dua-duanya dan kita bisa membuat atas dan bawah seperti ini. Jadi dasarnya itu dulu. Jadi kalau saya klik kiri, ini depan belakang gitu ya, hampir depan belakang seperti jalan ya. Kemudian kalau klik kanan kiri, ini seperti kita menggerakkan kepala kanan kiri kita gitu ya. Dan kalau kanan kiri kita bisa menaikkan seperti ini. Oke, baik. Nah, itu tampilannya. Nah, kemudian di yang sudah ada, contohnya ya, ini karena menggunakan yang sudah ada. Kalau saya buat file new, kemudian saya gunakan yang blank saja, kosong gitu ya. Oke, maka tampilannya kosong seperti ini. Nanti bisa ada titik-titik bawahnya, sama juga ini untuk kanan kiri kita bisa gunakan klik kanan seperti ini, untuk depan belakang di klik kiri ya, atau bisa menggunakan scroll untuk depan belakang juga bisa juga. Sedangkan klik kanan kiri dua-duanya itu menggeser kayak pen zoom gitu, jadi kiri kanan menggeser. Oke. Nah, langsung saja di bagian create nanti ada beberapa objek. Yang pertama adalah karakter. Jadi karakter ini versi yang trial istilahnya ya, beberapa karakternya. Jadi kalau Anda gunakan yang mungkin berbanyak akan lebih banyak lagi, tapi nggak usah khawatir. Kita tinggal memilih karakter. Misalnya saya buat ini, saya create di sini. Oke, maka langsung muncul seperti ini. Kita bisa mundurkan, klik kiri dan klik ya. Kemudian yang lainnya kita bisa klik lagi, misalkan yang wanita ini, create. Kita bisa geser orangnya, jadi kita bisa klik dan kita geser seperti ini. Ini satu lagi kita gunakan yang
gambarnya kayak robot ini mungkin ya. Oke, nah ini ada 3 karakter yang kita bisa buat. Perhatikan, ketika saya mengklik bagian siap ini, maka klik ini akan objek ini melekat pada propertinya ya, pada masing-masing karakternya. Oke, misalkan gini, kita klik objek yang ini. Oke, ini namanya Ane, kemudian di sini ada apa ini? Machine Elements ya, kemudian di sini ada yang namanya Witner ya. Oke, nah kalau Anda lihat di sini, yang tadi saya bilang klik kiri, ya klik kiri, klik and drag kiri, maka seperti ini. Kalau klik kanan, Anda bisa mengatur kanan kiri seperti ini posisinya, dan klik kiri kanan, kita bisa menempatkan seperti ini. Nah, kurang seperti itu. Ya. Oke, saya coba klik, dan Anda lihat di sini ketika kita perlu objek lainnya di-create lagi, ada objek di sini, maka kita bisa lihat banyak sekali objek. Tentunya ini yang versinya masih free ya. Oke, contohnya misalkan ada furniture nih gitu ya. Ini ada contoh macam-macam di sini. Kalau saya mau ambil meja di sini, saya klik create, maka langsung ada meja di sini gitu ya. Nah, ini Anda lihat di sini. Nah, ini kan numpuk nih gitu ya. Kita bisa geser gitu ya. Oke. Baik. Nah, ini cara memasukkan objek ya. Beberapa objek lain ya, seperti misalkan yang lainnya ada backdrop ya. Jadi backdrop ini latar belakang yang dibutuhkan untuk membuat latarnya. Ini backgroundnya masih belum ada ya, masih blank aja, kosong. Kalau kita mau bikin backdrop, misalkan saya mau bikin ini backdropnya, tinggal create. Oke, saya angkat dulu kan semua kalau di belakang. Nah, ini nanti akan seperti ini. Nah, dari masing-masing objek ini, teman-teman sekalian, ini bisa kita edit ya. Contoh misalkan saya mau backdropnya kurang besar gitu ya. Oh ya, satu lagi sebelumnya gini, saya mau jelaskan dulu. Nah, ini adalah tampilan dari ini ya, apa namanya, bukan tampilan view jadi, atau tampilan pengeditan. Untuk melihat view jadinya, nanti sebetulnya ada kamera di sini, nih dia ada kamera. Kita bisa lihat kamera. Ini yang di sebelah kanan ada kameranya. Kita bisa lihat, perhatikan. Ini saya tarik, ya saya tarik ya. Dan saya putar di kanan. Lihat sini, saya tarik lagi, saya putar lagi. Lihat ya, ini klik kiri itu seperti ini. Jadinya. Ya, kalau depan belakangnya dia masih kiri, kalau kanan, klik kanan begini, tuh, klik kanan tahan ya. Kalau kiri kanan dia akan, nah seperti ini. Baik, ini saya jauhkan aja dulu. Nah, teman-teman sekalian, ini adalah yang nanti akan kelihatan di dalam hasil akhirnya. Nah, pertanyaan gini teman-teman sekalian, Pak, saya kan mau bikin ukuran nih, misalkan ya untuk presentasi atau narasi ya video apapun gitu ya, animasi, kita bisa setting nggak? Bisa. Jawabannya adalah di menu file, nanti Anda lihat option dulu ya. Ibaratnya ini dokumen setupnya deh ya. Kita bisa lihat di video, di sini resolusinya, misalkan saya gunakan buat YouTube yang wide ya, yang wide screen lah, saya pakai yang kecil aja resolusinya biar nggak terlalu berat ya, 640 x 360. Dan kita oke. Nah, ini kameranya langsung lebar wide seperti ini. Jadi kalau misalkan saya gunakan yang 630 430 yang biasa, nah, dia kotak seperti ini. Jadi kita gunakan yang wide. Terus, nah ini kamera ini bisa kita gunakan. Jadi ini tampilan kamera. Jadi tampilan edit di sini, ini kalau saya lihat seputar di sini, ini nggak akan mengaruh kamera di sini. Ini misalkan kemudian kita untuk mengedit orang ini ya. Jadi tampilan jadi bukan seperti ini, tapi kameranya asli seperti ini. Nah, untuk menambahkan kamera yang lainnya atau mengedit yang lainnya, Anda bisa gunakan di create kamera. Perhatikan, ini kamera masih satu ya. Tambahkan kamera lagi. Nah, ini kamera 2 nih. Ini dia. Misalkan yang kamera 2 saya mau ngambil dari sisi kanan gitu ya. Saya dekatin dulu. Saya geser klik kiri kanannya, saya putar klik kanan. Ah, gitu. Bisa depankan lagi. Nah, gitu teman-teman sekalian. Jadi ini ada kamera 1, kamera 2-nya ini. Ini 1, ini 2. Jadi kalau kayak saya besarkan, oke, ini yang 2, ini 1. Gitu. Ya, nah ini dasar dari
objek-objek yang ada di Moviezoo gitu ya, artinya memasukkan objeknya secara sederhana. Dan kalau setiap objek Anda lihat di sini, misalkan ya, ini setelah di kamera, saya mau kameranya backgroundnya nih semuanya selebar-lebarnya lah gitu ya. Saya klik objek layarnya, Anda bisa klik kanan, nah ini muncul nih. Misalkan saya mau skalanya ya, saya besarin di sini. Ya, saya berubah ya. Nah, ini kan tampilan kamera 1 ya. Saya lihat dulu. Wah, kayaknya saya ini kurang, ini nih apa namanya, kurang maju mungkin lah. Tadi kan jadi berubah. Kan begini ya, atau kamera satunya kita lihat. Saya geser, mungkin agak begini nanti. Nah, misalkan begitu ya. Nah, atau saya besarkan lagi. Nah sini ya, ini kameranya ya, ini. Nah, kalau Anda mau ganti, misalkan Pak, saya mau ganti backgroundnya, yang lainnya tinggal diklik di bagian widescreen tadi. Ya, caranya adalah tinggal klik kanan aja di bagian ini, bagian objeknya. Saya ganti image-nya di sini. Saya import. Misalkan saya import dari ya background kita hari ini. Lihat tuh, oke. Nah, tuh kelihatan tuh, gitu. Oh, saya mau juga ini bawahnya bagaimana nih Pak, ininya dasarnya gitu kan. Oke, kita bisa lihat lagi di menu edit, masih di edit environment. Nah, groundnya klik warnanya apa, samain lah, saya mau warna ini misalkan. Dicari ya sebetulnya. Tekstur, mau pakein juga teksturnya boleh gitu ya kalau mau masuk ya. Kita coba cari di sini. Contohnya gitulah kira-kira. Nah, kayak gini contohnya. Ya, termasuk apa namanya, tampilan yang lainnya. Nah, ini kita sudah mengedit objek tadi, backdrop misalkan gitu ya. Nah, kalau misalkan objek orang bagaimana? Oke, perhatikan. Ya, saya mau fokus ke yang ini orangnya, si Sidner nih ya. Klik kanan. Nah, ini dia nih. Jadi setiap ini khusus si apa namanya, si orang ini ya. Kita lihat, saya geser dulu. Nah, perhatikan ya, ini bukan tampilan kamera. Kamera tetap yang tadi 3 orang ini, tapi saya mau hanya orang ini. Geser aja. Nah, di sini bisa macam-macam nih. Jadi ada appearance, ada body, ada decal, ada favorit. Misalkan saya mau body, warna kulitnya saya mau dicerahin sedikit. Saya tinggal saya klik di sini. Saya cerahin deh. Nah, itu misalkan ya, gitu. Nah, yang lainnya misalkan appearance-nya, saya mau dia pakai topi. Nah, ini head ya, tuh langsung dia ada gerakan situ. Menurut kalian di sini ada teknologi yang digunakan oleh Unreal sehingga ketika kita langsung merubah, langsung kelihatan di situ. Nah, topi saya mau ganti deh, misalkan saya mau yang ini lebih keren. Dan saya mau agak di belakangnya sedikit ya, maka di rotationnya saya mau ganti ya. Tuh. Ini atau kalau mau miring sedikit tinggal bisa gitu ya. Ini juga tergantung stylenya lah ya. Oke. Ini. Dan topinya pun saya mau ganti, misalkan warna kuning gitu ya. Saya mau bandnya, garisnya ya, sorry. Headnya warna kuning. Oke. Kira-kira gitu campurannya ya. Baik. Nah, ini untuk dari head. Nah, untuk hair ya, kalau misalkan dia mau ada rambutnya agak gondrong gitu ya. Nah, tuh ya. Dan rambutnya pun bisa di scale-nya kecilin ya. Jadi meskipun cuma satu karakternya, tapi kita bisa bikin banyak nih gitu ya. Rambutnya yang kecil sedikit ya. Face, perhatikan. Detail loh. Jadi misalkan saya mau ini matanya begini, saya ganti yang ini. Enggak. Ini ya. Nah, kemudian juga ini agak lesu gitu ya. Kemudian yang macam-macam ini pilihannya banyak ya. Nah, agak down gitu ya. Seperti ini. Dan itu pun bisa kita scale lagi nih. Mau dikecilin gitu ya. Bayangkan nih, ya, itu mau dibesarin juga bisa. Nah, jadi ini normalnya. Kita tinggal reset aja untuk mengembalikan ke awal lagi. Nah, yang lainnya misalkan ya macam-macam ya, hidungnya, maka kalau saya mau pakai kumis di sini tinggal dipasang ini dan ada bewoknya seperti ini, misalkan gitu ya.
Seperti ini. Jadi bayangin aja, Anda bisa membuat meskipun kata satu bisa macam-macam. Nah, saya mau ganti bajunya nih, misalkan ganti bajunya di bagian top. Nah, ini kan lengan panjang nih defaultnya ya. Saya mau ganti lengan pendek. Ini lengan pendek langsung. Ini lengan panjang. Gitu. Contohnya. Ya. Ini chest mungkin ya. Ini kelengkap kelapanya, ya sepatunya. Ini ada instrumen efek kan, bahkan kalau dia mau pegang megang mic gitu ya, atau megang gitar mungkin dan seterusnya, ini bisa tambahan aja. Ini body, dan ada sedikit misalkan tentang decal ya. Decal ini kayak gambar di dalam bajunya lah gitu ya. Misalkan saya mau ambil, ada contohnya saya import, misalkan saya mau ambil di sini ada harmoni logonya. Nah, kayak gini nih contohnya nih. Banyak kan kurang putih nih bajunya kan gitu kan. Kembali di triasnya di bagian topnya, terus di bajunya gitu ya. Saya klik warnanya, warna putih. Kan gitu. Nah, memang ini ada keterbatasannya. Jadi bentuknya kita bisa ini sendiri atau di Photoshop atau di program editing di map lainnya. Gitu. Baik. Kira-kira itu sementara teman-teman ada pertanyaan sampai sini. Ini untuk objek dasarnya ya, maksudnya penggunaan karakternya di dalam Movie Zoo. Ya, Pak Jendro sementara ini dulu sebelum ke animasinya. Ya, apakah ada baik. pertanyaan? Silakan. Ya, baik teman-teman, ini mungkin karena ini waktunya juga agak singkat. Insya Allah kita juga akan kirimkan, nanti setelah itu kita akan kirimkan dengan videonya. Jadi Videonya nggak usah akan khawatir. buat yang daftar ya. Ya, bagian daftar aman lah, insya Allah lah. Ya, semoga lanjut Pak Dik. Lanjut ya teman-teman sekalian ya. Baik. Lanjut. Nah, kan animasi itu kan gambar bergerak gitu ya. Gambar bergerak ini kita belum bicara masalah story-nya gitu ya. Saya mau mengginikan gerakannya dulu. Oke. Ini saya tinggal ya save aja. Misalkan saya tinggal set 1 ya. Nah, teman sekalian, saya tinggal new, saya mau fokus ke dalam, misalkan saya ambil yang sudah ada ya, saya pakai yang city, yang ini gitu ya, atau mungkin ke umum dulu deh, karena saya mau fokus ke gerakan dulu. Oke, dan sekarang saya create karakter kembali lagi di sini. Oke, nah teman-teman sekalian, khusus untuk membuat gerakan nantinya di Movie Zoo gitu ya, di Movie Zoo ini ada beberapa hal yang harus dibuatkan. Yang pertama, menunya itu ada prepare, ada direct. Jadi ada prepare, ada direct. Kalau dilihat menunya ini ada prepare, ada audio, dialog, sound. Ini berkaitan dengan suara. Ya, nanti ada kamera movement, character action, ada character properties, objek dan seterusnya. Objek ada objek property, objek movement. Nah, nanti kalau sudah di prepare, artinya dirancang dulu, baru nanti di direct. Di direct itu artinya diimplementasikan, di-actionkan gitu loh, seperti itu. Gitu. Jadi contohnya begini, ya contohnya begini. Saya mau membuat karakter, ini kan karakter action kan? Saya buat di prepare karakter action. Nah, teman-teman sekalian, di Movie Zoo ini karakter actionnya ini ada pace-nya, ya, pace karakter actionnya, ya. Yang penting di animation-nya. Coba lihat, misalkan di sini saya ambil ini ya, satu dulu saya edit dulu sini, klik. Nah, nanti muncul animation. Nah, animation ini ada behavior. Nah, ini namanya karakter behavior nih. Jadi karakter behavior itu adalah sifat yang dimiliki oleh si karakter, ya, sifat yang dimiliki oleh karakter. Contohnya di sini ada postur. Postur ini apakah dia, perhatikan sini ya. Ini ada berdiri atau nanti duduk gitu ya. Kemudian ada happy, sad, angry, marah ya, takut. Ini dalam untuk berkelahi atau berantem, evil, wobbly, gitar dan seterusnya. Contohnya gini, setiap objek ini, behavior ini, contoh happy. Happy ini punya ada beberapa bagian ya, sama juga set juga ada idle, ada pose, ada subtle, ada strong. Jadi ini tingkatan dari jenis gerakan karakternya. Contoh ya. Kalau idle ini pasti diam ya. Dari pose, ini ada misalkan ada ini dia
Ini arm out, ya tangan terbuka, ya. Konvensional 1. Ini gerakan animasinya. Nah, di sini kita tidak perlu lagi bagaimana menggerakkan objek ya untuk ini yang saya bilang tadi lebih cepatnya di sini. Jadi tinggal pilih aja bagaimana ide kita, misalkan kanan kiri gitu ya seperti ini. Ini objek, point left, point right gitu ya, thumb gitu ya, jempol dan seterusnya. Nah, sedangkan di bagian subtle ini happy ya. Ini ada yang batuk gitu ya. Kemudian hand, kemudian ada knee, look, dan seterusnya. Dari kepala, ini ada goyang-goyang gitu ya, dan seterusnya. Nah, kalau yang strong ini lebih agak ekstrim happy-nya, ya, kayak geli tawanya gitu ya. Kemudian ada crack up, tepuk tangan. Tentu ini sesuaikan dengan kartu-kartunya ya. Right hand, ya, jam seperti ini. Happy lip ya, kemudian ada ketawa ini terbahak-bahak ya, yes. Nah, begitupun juga yang sedih gitu, ini ada yang subtle-nya, ada posenya sedih, tampilannya langsung sedih seperti ini ya. Bahkan yang sedih, sangat sedih banget ya, sampai begini ya, sampai jadi tergantung dari behavior-nya. Ini penting sekali untuk kita membaca narasi nanti sesuaikan dengan ini. Termasuk lagi marah-marah juga ini. Menendang kaki ya. Strong yang marah-marah, benar-benar yang marah-marah ya, kesal dan seterusnya. Nah, begitupun juga ada yang namanya nanti takut gitu ya. Takutnya ada yang strong. Tuh, sampai begini tuh ya, atau yang biasa aja mungkin takutan gitu ya seterusnya. Dan terakhir ada fight. Saya nggak akan bahas semua, tapi ini aja langsung. Ini ada yang fight, ada yang memang serang ya, ini menyerang. Ini dari iklan yang sudah ada di webinar kemarin. Nah, ini menyerang tipenya, kick, jump kick, round kick ya, juga ada dodge. Bisa ya menghindar ya, ngeles mungkin ya bahasanya, nunduk dan seterusnya. Ada efeknya. Jadi kalau misalkan dia ditendang jatuh gitu ya, pukul gitu ya, seperti ini, pukul ringan, pukul agak kencang, atau sampai dia out dan bahkan pukul KO gitu ya. Jadi animasi itu sudah one set-nya. Dan ketika kita taruh ya, misalkan ini kan baru satu ya, contoh ini, saya akan coba bikin satu gerakan gitu ya. Saya siapkan dulu. Misalkan pertama saya campurkan di sini ada happy. Oke, happy-nya yang ini. Sama ini saya ambil, yang kedua saya pasang, ada 9 ya. Keduanya masih happy, tapi agak strong. Saya bikin ini. Terus yang ketiga, saya masukkan yang angry, ya, marah ya. Marahnya misalkan, oke, saya mau yang ini, ya, asal. Kemudian saya masukkan lagi berikutnya, angry-nya adalah yang strong. Kalau sudah marah tingkat tinggi di sini, ya, kita oke saja. Di sini saya masukkan, setelah itu dia akan fight, ya, attack. Misalkan saya mau, gitu ya, dia kesel. Dan di sini juga tambahin lagi, dan kadang dia sudah takut juga di sini. Oke. Nah, bagaimana ini kita sudah masukkan ya contohnya ya. Nah, ini kalau kita lihat lagi, bagaimana ini namanya preparing. Jadi prepare. Kita memprepare si karakter si Vince ini adalah sudah, ini ada bagiannya, hanya 6 aja cukup ya, 6 cukup di sini, tergantung dari skenario kita ya tentunya ya, dari storyline-nya, kemudian dari storyboard-nya yang dirancang seperti itu kira-kira ya, itu. Dan untuk menjadikannya dia sebuah gerakan terekam, nanti baru di redirect nanti ada karakter action, atau langsung di sini bisa aja nih direct. Biasanya kalau di prepare otomatis direct dia, sama aja di sini, atau di direct karakter action. Nah, ketika dipilih karakter action, nanti ada tampilan di bawah. Ini playhead ya, ini ada zoom untuk timelinenya. Nah, yang paling penting adalah kita bisa merekam langsung ketika kita ingin mendirect, klik ini nih, icon direct. Perhatikan ya, saya akan mengklik ini sambil dia jalan waktunya terekam. Saya akan mengklik bagian-bagian yang nanti yang 6 ini yang kita klik nih. Kita pilih ya, kita klik di sini. Oke, 3, 2, 1, langsung ya. Oke, langsung ini arms out,
saya mau langsung oke, dan saya pas dia marah, saya klik lagi violet, saya mau balik lagi ke Amhouse lagi, tiba-tiba tenang lagi, langsung dia tendang, dan ketakutan, ini lagi, dan ketakutan lagi. Ya, ini tergantung dari apa nanti biasanya narasi, ya. Kita akan masuk ke narasi. Oke, sampai sini, dan kita stop. Oke, nah, sampai ke detik sekitar ya 30 detik ini, kalau kita playback lagi di sini, kita play di sini. Nah, maka yang tadi kita pilih itu sudah terekam. Ya, kan? Ya, ini yang terpilih yang tadi kita rekam. Nah, kamera belum kita aktifkan ya, ini masih default kameranya, jadi belum kita mainkan. Ini masih dalam tampilan visual adegan ruangannya, environment-nya, ya. Nah, oke. Sampai 30 detik, seperti ini. Baik, kita stop. Nah, sekarang saya mau mainkan kamera. Kita lihat sini. Dan ini masih di samping kameranya, karena akan kita coba masukkan sebagai video nanti ya. Oke, saya tarik di sini. Sorry, saya depankan. Sorry. Ya, dan kameranya saya turunkan. Nah, saya mundurkan, turunkan lagi. Ini kanan kiri ke bawah, saya naikin sedikit. Ya, nah ini katakan kamera 1 gitu ya. Saya butuh 2 kamera, saya lihat lagi berarti kamera 2 gitu ya. Klik. Ya, teman-teman sekalian, ini tentu ini karena webinar ya, sifatnya menambah pengetahuan ya. Kalau Anda nanti tertarik untuk mengikut workshopnya, itu menambah keahlian itu bisa ya. Oke, ini kamera 2 saya mau ngambil dari dekat. Jadi agak dari fokusnya di sini lagi. Ini agak di sini sedikit, turunkan sedikit. Oke, baik. Nah, sekarang teman-teman sekalian, kita pengen lihat nih, kita pengen rekam menjadikan video bentuknya gitu ya. Bagaimana caranya? Sekarang gini. Yang kita rekam tadi dilihat di menu tools ya, di timeline. Nah, ini timelinenya yang sudah ada. Anda lihat ini kamera 1. Jadi kalau saya play, ini hasil dari yang kamera 1. Perhatikan nih, ya. Ya, ini terekamnya. Ini akan jadi video nanti nih, ya. Sedangkan kalau yang di sini kan kita bisa ya, ditampil untuk mengeditnya ya. Kan gitu. Dan kita lihat kamera 2-nya di sini. Nah, ini kameranya masih belum kita actionkan ya. Kita masih ada 2 kamera tapi belum kita istilahnya kita jadi sutradara ya. Kita kan mengarahkan mata kameramen ya. Nah, itu kita akan mainkan nanti di sini. Oke, sekarang saya akan jalankan bagaimana cara membuat yang namanya langsung di direct, namanya kamera cuts. Jadi di prepare itu kamera hanya movement aja, tapi kalau di sini kamera cut. Perhatikan kamera cut-nya di sini. Kamera cut ini akan mengatur rekaman sesuai dengan yang kita akan pilih kameranya. Oke, saya klik dulu. Satu dulu misalkan. Direct kamera cuts. Nah, perhatikan di sini kamera kaca ini ya. Ini akan kita aktifkan nih. Yang jadinya kan nanti ini, ya. Perhatikan, kita play sini. 3, 2, 1. Oke, kamera 1 jalan. 2, saya ambil sini. 1 lagi, pindah. 2 lagi di sini, saya ambil. 3, perhatikan yang di sebelah kanan ya. 2 lagi. Agak lama 2 ini. Oke, 1 lagi. Oke, dan terakhir di 1 lagi. Nah, kita stop. Baik, nah, nanti hasil akhirnya adalah yang Anda lihat yang di sini. Kita lihat hasil akhirnya. Kita play lagi. Ya, ini kamera 1 dan 2-nya ya. Nah, langsung kedua di sini hasil akhirnya. Satu lagi ya, sesuai dengan arahan ketika kita merekam. Jadi kita kayak menjadi sutradara juga di sini nih ya, menjadi pengarah kamera. Kan sutradara itu mengarahkan mata kameramen ya. Tugasnya kan gitu kan, agar terlihat seperti storyboardnya. Nah, sini patokan storyboard itu penting nantinya. Nah, oke di situ. Dan ketika sudah oke di sini, kita klik, kita tinggal di menu video, kita make video. Nah, make video Anda bisa pilih option, tapi saya default aja karena tadi
sudah kita pilih option di awal ya, di flat screen, kita kita defaultin aja, dan kita make video di sini. Saya rekam di sini misalkan action, yes, action 1, kita lihat di taruh di sini ya. Nah, ini langsung dia merender ya, merendernya juga nggak terlalu lama gitu ya. Sekali lagi ini ada watermarknya karena memang kita kasih free gitu ya, dan Anda bisa ya memproduksi ini dengan mencantumkan atribusi movie zoo-nya di ujungnya gitu ya. Salah satu nggak masalah sebagai atribusi gitu ya, nggak masalah, tapi kan pesannya sampai gitu ya, sampai. Nah, di sini kita bisa ngelihat gitu. Ini saya belum masukkan audio ya, nanti kita akan coba masukkan audionya. Nah, di sini kita belum fokus kepada narasinya. Saya mau menjelaskan dulu cara bagaimana kita menggerakkan karakter ini. Ya, jadi dengan karakternya aja kita bisa ngelihat ini orang pesannya yang sampai kan, tiba-tiba lagi marah-marah, kesal, takut dan seterusnya. Ini apa sih? Nah, ini udah gitu ya. Nah, hasilnya kita akan lihat langsung. Ya, actionnya kita coba play di sini. Ya, ini dia hasilnya. Kita tambah suara, tambah audionya. Nah, ini kamera 2 gitu ya. Masih tadi pindahan kita. Nah, satu lagi, 1, 2 lagi saya pindahkan. Tergantung dari kita ketika live kamera cut tadi. Ya. Jadi kalau mau 3 kamera, 4 kamera itu bisa. Ini ada caranya. Gitu. Tergantung dari story-nya mau gimana jalannya. Ya, sementara itu Pak Jendro, mungkin ada pertanyaan di sini. Ya, baik teman-teman, ini sedikit mudah-mudahan bisa nambah pengetahuannya buat teman-teman. Ya, jadi tadi sedikit menyampaikan dari Pak Adi bahwa betapa penting menyiapkan naskah dulu ya Pak Adi ya. Supaya nanti kita bahas narasinya. Ya. Jadi mungkin saat ini hal baru buat teman-teman, euforianya silakan bisa nyoba-nyoba dulu betapa mudah dan asiknya. Ya, silakan kalau ada yang menanyakan sampai sini. Monggo silakan. Ini story-nya dan audionya gitu. Untuk sementara yang disampaikan Pak Adi, ada yang ditanyakan silakan. Monggo kita buka. Dari sini bisa langsung. Bisa di chatting nanti. Chatting boleh, diangkat tangan juga boleh. Ya, kalau misalkan memang masih mungkin asik ya, kita bisa lanjutkan nanti langsung kita praktekkan ke audio dan ya contoh buat narasi story-nya yang simple ya gitu. Ya. Tentu dengan tools yang ada sekarang aja ya, sementara pakai ChatGPT dan cepat sekali nanti kita akan coba. Jadi ini menarik sekali karena gini teman-teman ya yang mengajar gitu ya, ini bisa menjadi satu tools ya yang menarik untuk pengembangan bahan ajar. Jadi kalau Anda membuat presentasi dan lainnya, Anda bisa gunakan karakter, kemudian bahkan suara Anda sendiri di situ. Kalau Anda nggak mau gunakan ChatGPT atau voice gitu ya, nanti kita contohkan, Anda bisa gunakan suara sendiri. Jadi suara Anda, ya, misalkan di sini ada siapa Mas Ilham ya, Mas Ilham tuh ya, kan karakternya ada jenggotnya gitu ya. Nah, itu bisa dibuat kayak gitu, ya digemukin sedikit ya. Tapi suaranya nanti suara Mas Ilham itu bisa gitu. Jadi menarik banget kan. Jadi orang muridnya kan siswanya tahu, Pak Ilham dalam bentuk kartun, itu menarik ya, itu menarik. Nah, meskipun Anda lihat sekarang perkembangannya kan ada juga yang foto terus langsung di lip sync otomatis kan, memang itu penting juga, tentu juga menarik juga. Tapi kalau animasi memang tersendiri. Menurut ahli animasi, ada pakar animasi mengatakan bahwa animation is illusion gitu. Jadi animasi itu ilusi. Itu membantu sekali ya, membantu sekali ya. Nanti kita akan coba lakukan. Mohon izin Pak Adi, ada yang bertanya, apakah bisa dengan gambar buatan sendiri dari Mas Alphonsus Yogi? Oke, Mas Yogi, ya, terima kasih. Nah, pertanyaan gini, memang Movie Zoo ini memang dibuat karena kalau yang berbayar, biasanya yang saya berbayar, nah itu biasanya bisa. Tapi biasanya ketika Anda buat, Anda harus punya kemampuan 3D sendiri. Artinya nanti Anda misalkan bisa dengan menggunakan Blender atau 3D Max apapun bisa membuat karakter sendiri dan nantinya bisa dimasukkan include di dalam Movie Zoo-nya. Tapi kalau yang versi free-nya ya kita nggak bisa gitu. Artinya dengan karakter yang ada aja. Tapi kita bisa memainkan tadi kan ada edit customization-nya kan.
Jadi misalkan gini, ada tadi yang karakternya orangnya putih, kulitnya mau dihitamin sedikit. Nah, terus mau kayak tadi Mas Ilham mau tambahin rambutnya kayak gini, gondrongin sedikit, ada ditambah ya bisa. Alisnya kayak gini itu bisa. Artinya kita masih bisa begitu mainkan. Tapi kalau mirip karakter yang kita pengen, ya tadi kita harus punya kemampuan. Yang pertama ya kita beli Movizu-nya gitu ya. Nah kemudian kita mesti bikin karakter sendiri dulu. Ya, karakter sendiri dulu, nanti ada ketentuan dari Movizu-nya itu bisa dimasukkan gitu loh. Memang agak sedikit rumit, jadi mesti ada kemampuan kita bikin karakter sendiri gitu sih Pak. Yes. Meskipun sudah bisa, tapi kalau masih kayak yang belum bayar ya sama juga, bisa juga masuk itu istilahnya. Makanya teman-teman itu kalau yang di di komunitas internasionalnya itu mereka kadang-kadang share tuh karakter-karakter sendiri ya yang mereka bikin mau berbagi itu bisa banyak juga sih, bisa juga diambil. Gitu Mas. Oke. Ya, monggo Pak. Gitu Pak Jendo, kita lanjutkan lagi, ini lagi asik waktunya karena mepet banget. Ya, silakan Pak Di. Iya, jadi kalau nanti di workshopnya kita ada 5 hari ya, 5 hari tuh tiap malam sampai Jumat tuh puas banget ya. tidak hanya Movizu, jadi nanti setelah Movizu-nya kita bisa mainkan dengan edit videonya, misalnya kita pakai CapCut gitu ya, CapCut kita gabungkan ke green screen-nya segala macam itu seru banget. Ya nanti ada contohnya kok ya. Ini buat teman-teman marketing bisa sebagai alat penambah untuk presentasi, buat guru, buat pengembangan bahan ajar gitu, dan ini buat yang bikin konten juga bisa gitu. Bikin konten bisa loh, kalau dia nggak pede sama muka dia pakai karakter apa, tapi suara dia bisa jadi konten gitu ya, dan itu kan original, artinya suara dia tuh original gitu. Baik, jika Pak ya, saya share lagi. Ya teman-teman, sekarang kita bagaimana saya akan coba, saya akan ambil contoh deh ya. Mungkin masih pakai yang jawaban dulu. Sudah tershare Pak ya? Ya. Sudah. Oke, baik. Nah, gini teman-teman sekalian, saya punya contoh karakter ya. Ini saya buat yang sendiri. Oke, ini sudah buat. Nah, ini ada karakternya ya. Ini yang tadi di presentasi saya juga saya buat seperti ini nih teman-teman sekalian. Jadi ini saya PowerPoint, tapi ini video belakangnya. Jadi ini kalau Anda lihat ini bisa tuh kan. Ini kan karakternya sambil menjelaskan storytelling. Tadi ini ada yang bergerak gitu ya. Artinya ya ini membantu animasi sebetulnya gitu ya. Jadi ini sangat membantu sekali lah ya buat meningkatkan pembelajaran gitu ya. Nggak membosankan mungkin gitu dan seterusnya. Nah, sekarang mungkin nanti bagaimana kita orang ini membaca ini gitu. Nah, itu yang kita akan coba bahas. Ya, baik. Teman-teman sekalian, saya punya ide. Teman-teman sekalian, tapi udah sering menggunakan tentu ChatGPT gitu ya. ChatGPT. Nah, di sini misalkan begini. Ini saya buat story ya. Saya buat story dulu. Saya ingin menyampaikan sesuatu. Buatkan storytelling singkat tentang sejarah Mesopotamia misalkan ya, untuk durasi 1 menit. Nah, canggih loh 1 menit ya. Berarti kira-kira ya ini keluarlah seperti ini. Ya, ada 4 paragraf ya, 1, 2, 3, 4 lah. Ya. Nah, 4 paragraf ini kemudian biasanya saya pakai misalkan ya, contoh aja nih, saya copy ini dulu satu. Saya buka dengan menggunakan misalkan TTS free ya, text to speech ya, free saya pakai, tapi memang terbatas. Saya tinggal paste aja di sini. Nah, tinggal di paste, Anda tinggal pilih nih bahasanya bisa Indonesia gitu ya. Kemudian Anda misalkan cowok di sini, tempo juga sudah, dan Anda tinggal ya konversi sekarang gitu ya. Banyak iklannya biasanya kalau karena free gitu ya. Nah, nah biasanya nanti setelah ini terbatas jumlahnya, nah nanti selesai. Selama ribuan tahun yang lalu, antara Sungai Tigris dan Efrat, lahir peradaban megah yang menjadi fondasi bagi perjalanan manusia dalam sejarah. Mesopotamia, tanah antara sungai, menandai awal mula peradaban manusia di kawasan. Nah, ini tinggal saya download gitu kan, jadi MP4, MP3. Dan kita akan coba lihat hasilnya nih. Nah, saya sudah buatkan misalkan di
sini. Nah, ini ada narasi 1, narasi 2, 3, 4 yang tadi sudah kita download yang keempat narasi tadi. Jadi yang menggunakan ChatGPT ini masing-masing kita pakai text to speech ya .com, kita update satu-satu dan kemudian kita gabungkan. Ya, gabungkannya bisa pakai macam-macam tentunya, mau pakai CapCut dan seterusnya juga boleh, atau audio software lainnya juga bisa gitu ya. Nanti kalau di workshop juga diajarin juga. Dan ya, jadi setelah kita buat ini narasi 1, 2, 3, 4 yang tadi, dan saya bikin narasi all. Ini yang sudah digabungkan satu. Nah, ini akan kita gunakan. Nah, sekarang kita lihat di sini. Kembali ke, nah, ini kan orangnya udah ada nih, ya. Ini saya coba, ini saya copy tengah, saya putar sedikit tadi, ya. Kameramennya saya bikin ya. Oke, katakan inilah ya. Oke. Nah. Ya. Tadi kan yang diperhatikan adalah yang kameranya sebetulnya. Masih memudahkan aja. Nah, cara memasukkannya begini. Ya kan, kalau ini kita lihat di bagian tools di timeline, ini kan narasinya awalnya sudah ada. Saya hapus dulu ya. Saya hapus dulu. Kameramennya juga sudah oke gitu ya. Oke, ini saya dulu ya. Nah, sekarang saya bisa prepare. Nah, prepare-nya kita bisa masukkan audio dulu. Nah, audio ini nanti kita yang ada saya hapus dulu ya. Saya buat create new di sini. Jadi prepare dulu ya. Prepare audionya, kita new, saya edit gitu ya. Saya kasih nama misalkan tadi narasi all gitu ya. Dan kita import. Import yang mana? Yang tadi nih, narasi yang 4 tadi kan, karena pakai TTS kan nggak gratis tapi nggak bisa banyak ya. Karena kalau banyak kan bisa berbayar, dan Anda kan suka yang gratis tuh, ya. Jadi bisa digabungin nanti nih. Narasi all, oke. Selagi bisa gratis, kenapa mesti bayar itu ya. Oke, ini kita bisa tes nih. Dengaran ya, Pak? Oh, suara nggak kedengaran, Pak Di? Nah, kita import dulu aja. Kita oke aja. Ya, kita oke. Dan nanti kita klik lagi orangnya. Harus diklik ya. Prepare-nya atau di bagian dialog sekarang. Tadi audio itu masukinnya dulu ya. Nah, ini langsung nih. Ini dia. Kita ketika tadi prepare audio untuk memasukkan objeknya, dialog. Nah, ini ada dialog. Nah, lip sync-nya apa? Lip sync ya, jadi akan memasukkan audio ke lip sync-nya si karakter ini. Kalau ada karakter lain, berarti pakai yang karakter lain. Dan Charlotte atau siapa gitu ya. Lip sync-nya saya masukkan ke narasi all tadi. Klik. Nah, dia langsung direct. Nah, nanti muncul begini. Ya, ini saya, ini bisa aja, ini penuh ya. Kita balikan lagi aja. Ya. Nah, perhatikan. Ini tinggal kita klik di sini, direct now. Klik 3, 2, 1. Ini biarin dulu aja. Nah, ini sedang mengisi. Terdengar nggak, Pak? Nggak kedengeran. Ya, ini seperti kedengaran kok ya. Ini mungkin ada audio yang di sini. Nanti akan kedengaran kok. Di settingannya saya ada sedikit. Bentar ya. Ini kedengaran kok aslinya. Ini dari audio saya yang ya. Audio sambil jalan ya, ini sambil rekam loh dia nih, biar aja dulu ya. Bentar, speakernya. Ya dulu aja deh. Ya, sementara dulu. Nah, ini sambil berjalan. Nah, ini kita belum masukkan gerakan ya, kita masih mengkonsentrasikan dia ngomong apa, dan biasanya udah tadi kan karena tadi digabungkan jadi 1 menit lebih kira-kira mungkin ya sampai ini selesai. Oke, saya ingat sampai sini saya stop. Nah, teman-teman sekalian, ketika sudah punya seperti ini, nah sekarang saya akan menambahkan di bagian prepare action tadi. Nah, action sudah saya sediakan nih ya, macam-macam di sini. Jadi nantinya kita bisa edit lagi kalau ingin seperti yang tadi caranya ya. Kita harus hafal dulu nih bentuk-bentuknya tadi untuk di tesnya, latihannya. Misalkan ini kayak apa gerakannya gitu ya. Nah, oke. Sekarang kita oke dulu.
dan kita langsung direct. Nah, direct bisa diaktifkan direct cover action tadi ya. Tadi ada dia ngomong, sekarang directnya cover action atau diklik di sini direct sama aja. Oke, perhatikan. Memang di sini, bentar ya. Saya coba tes dulu karena audionya di sini. Bentar teman-teman, saya sampai cek dulu. Takutnya ada masalah di audio saya. Teman-teman ya, kita coba dulu. Pertanian menjadi tulang punggung kehidupan mereka dengan sistem irigasi canggih dan... Ya, nah, coba dulu sebentar. Ini kita bisa play dulu sebentar. Nah, ini mungkin ada sedikit, saya izin teman-teman, saya coba save dulu ya. Save di karakter, dan saya tutup dulu videonya. Biasanya memang saya tutup dulu dan saya buka lagi. Bentar. Ya, oke. Kalau Anda punya grafik card khusus bisa digunakan, lebih bagus ya. Ini di Unreal ya, powernya seperti ini. Nah, biasanya memang tampilannya kalau besar mempengaruhi kecepatan ini ya. Nah, ini bisa kita buka lagi file tadi. Coba buka ya. Sudah bisa, kita lihat di sini. Nah, ini yang tadi kalau kita sudah... Dengan sistem irigasi canggih dan pengetahuan Nah, perhatikan teman-teman. Ini kalau kita lihat tadi, saya besarin dulu deh. Itu timeline yang tadi kita rekam tuh keluar tuh narasi, oh gitu ya, ternyata sampai sini nih detiknya ya, kita bisa batasi sampai sini gitu ya. Oke, nah sekarang tinggal kita actionkan. Caranya begini, kameranya ini perhatikan. Nah, kalau teman-teman misalkan mau latar belakangnya nanti digabungkan dengan CapCut atau Adobe Premiere atau program video editing lainnya, Anda tinggal buka di edit environment, di create. Itu khusus di favorit, nanti ada bagian green screen. Oke, nah ini langsung nanti kita bisa gunakan untuk background video gitu ya. Nah, langsung saja di bagian direct action ya, perhatikan. Oke, saya coba bagikan sini. Oke, ini ya karakternya, coba lihat di sini. Kita langsung masukkan action di sini. Ya. Tematika yang berkembang. Oke. Masyarakat Mesopotamia menciptakan... Nah, kita ulangi lagi. Ya, 3, 2, 1. Pertanian menjadi tulang punggung kehidupan mereka dengan sistem irigasi canggih dan pengetahuan matematika yang berkembang. Klik di sini. Masyarakat Mesopotamia menciptakan sistem tulisan piktograf dan cuneiform, memberikan andil besar dalam sejarah perkembangan bahasa tertulis. Perpustakaan Nippur dan Perpustakaan Ashurbanipal menjadi penyimpan pengetahuan terbesar pada zamannya. Para penguasa Mesopotamia, seperti Hammurabi dari Babylon, memberikan fondasi untuk sistem hukum tertulis. Namun, peradaban ini tidak lepas dari konflik dan invasi. Persia akhirnya menguasai wilayah ini pada tahun 539 sebelum Masehi. Mesopotamia, dengan kota-kota yang berdiri megah, sistem pertanian canggih, dan kontribusi besar dalam ilmu pengetahuan dan hukum, menjadi tonggak penting dalam perjalanan panjang peradaban manusia. Keberhasilan dan tantangan Mesopotamia terukir abadi dalam lembaran sejarah dunia. Oke. Nah, stop ya. Ini nanti saya lupa ininya untuk yang lainnya yang kurang pas aja. Tapi nggak apa, anggap aja sudah selesai. Nah, ini sudah jadi dan kita bisa lihat play kembali di sini posisinya nanti. Lihat hasilnya, kita bisa edit lagi dan di bagian tools timeline, ya kita bisa lihat nih tuh actionnya tuh apa aja ketika apa gitu ya. Ini gitu ya susunannya. Oke, setelah ini kita akan langsung di mode video, kita make video dan kita tekan
backup ya. Misalkan saya bikinkan di sini narasi, oke, gitu ya. Baik. Ya, sambil menunggu, silakan teman-teman. Ada lagi Pak yang tanyakan? Baik, ini Mbak Eva, Pak Adi. Ya, silakan. Apakah bisa diletakkan di lembar PowerPoint? Nah, ya, sangat sebentar. Baik, Pak langsung jawab aja Pak ya. Jawab ya. Silakan. Iya. Silakan Pak Adi. Iya. Nah, Mbak Ya, Eva, sabar. Mbak Eva ini kan ini PowerPoint Mbak, ini PowerPoint nih ya, ini PowerPoint loh ya. Nah, ini saya menggunakan dari Movizu nih Mbak. Ini saya bikin videonya, saya ekspor. Jadi kalau saya tampilkan, saya klik play di sini. Nah, ini PowerPoint nih Mbak. Jadi sangat bisa. Jadi kalau misalkan saya langsung ya, tapi ini tanpa audio ya. Misalkan, kelihatan Mbak PowerPoint nggak? Nih, Mbak Eva, ya. Nah ini PowerPoint. Nah tuh. Nextnya, ini ke PowerPoint. Nah, dengan ini yang marah katanya ya. Contohnya misalkan gitu. Nah ini semua sudah bisa gitu. Cuma mungkin backgroundnya saya nggak green screen kan ya. Karena saya mau jelaskan bagaimana itu bisa dimanfaatkan untuk di editing video, bisa aja backgroundnya lain nanti. Tuh ya, sangat bisa Pak. Contoh tadi gini. Ya, nanti caranya bagaimana, tinggal masukin video aja sebetulnya. Sebentar saya coba lagi. Ini sudah selesai. Ini katakan ini saya masukin ke PowerPoint gitu ya. Anda tinggal buka PowerPoint-nya. Saya pakai sini lah ya. Saya tambahkan dulu new slide gitu ya. Slide foto yang baru gitu ya. Di sini saya hapus dulu. Nah, saya tinggal masuk yang tadi nih disimpan. Jadi tinggal insert. Biasanya di insert, di ujung sini ada video this device. Tadi di Mesopotamia. Nah, tadi kan masih oke ya. Klik, nah ini dia. Oke, saya besarkan. Saya klik, send to back. Jangan lupa di tampilan playbacknya ini harus dipilih otomatis. Jadi ketika jalan dia langsung jalan ketika ditampilkan PowerPoint-nya ya. Dan loop update playback. Jadi akan mengulang terus. Nah, dan kalau Anda memasukkan teks ini, saya copy, saya paste di sini. Nah, jadi nih misalkan, nah gitu tuh. Ini karena susunannya kan belum sesuai ya. Tadi bisa aja begini. Nah, ini kalau saya langsung tampilkan langsung, ya. Pertanian menjadi tulang punggung kehidupan mereka dengan sistem irigasi canggih dan pengetahuan matematika yang berkembang. Masyarakat Mesopotamia menciptakan sistem tulisan piktograf dan cuneiform, memberikan andil besar dalam sejarah perkembangan bahasa tertulis. Perpustakaan Nippur dan Perpustakaan Ashurbanipal menjadi penyimpan pengetahuan terbesar pada zamannya. Para penguasa Mesopotamia, seperti Hammurabi dari Babylon, memberikan fondasi untuk sistem hukum tertulis. Namun, peradaban ini tidak lepas dari konflik dan invasi. Persia akhirnya menguasai wilayah ini pada tahun 539 sebelum Masehi. Mesopotamia, dengan kota-kota yang berdiri megah, sistem pertanian canggih, dan kontribusi besar dalam ilmu pengetahuan dan hukum, menjadi tonggak penting dalam perjalanan panjang peradaban manusia. Keberhasilan dan tantangan Mesopotamia terukir abadi dalam lembaran sejarah dunia. Ya, gitu kira-kira ada lagi? Ya, kan? Baik. Ini tadi menanyakan ini hampir sama, jadi gambarnya bisa digeserkan? Oh, bisa aja. Oh iya, iya. Berarti kan ya, kalau kita mau geser, biasanya gesernya di Movizu-nya. Dan tampilan kameranya. Jadi kita lihat di sini kameramennya. Nah, ini kita bisa yang menggeser kameranya atau orang juga bisa. Jadi kalau misalkan orang yang mau kita geser, tinggal kita klik orangnya, ya kita geser aja di sini. Ya. Gitu ya. Nah, ya, baik. Itu loh, silakan. Ya. Baik, dari Mbak Audia, Pak Adi, izin bertanya Pak, apakah bisa berdialog beberapa karakter? Ya, betul, pertanyaannya bagus banget. Nah, dan saya sudah buatkan contohnya. Sekarang Bapak Ibu sekalian, kita lihat, ini kita anggap selesai ya. Saya akan ambil contohkan yang tadi dialog ya. Saya sudah buatkan. Nah, ini bagus banget ini. Jadi kita bisa ada, kan tadi di antaranya ada dialog ya.
satu muka, dua muka gitu ya. Contohnya itu sudah buatkan ya tadi, ada yang membuatkan dialog. Oke. Nah, untuk dialog saya coba open sebentar. Oke. Room. Tahu deh. Nah. Baik, teman-teman sekalian, ini contoh. Nah, dibuatin tuh. Tadi Mbak siapa? Mbak Audia Sahara. Ya, oke. Nah, ini ada 3 karakter nih, ya. 1, 2, 3. Ya, ini saya cepatin aja. Nah, ini saya ambil contoh begini. Saya tadi sempat saya buat sebetulnya di dalam chat GPT-nya. Sorry. Oke, nih, enak kok kalau kita buat narasi deh, gitu ya. Misalkan buatkan dialog singkat tentang teknologi AI untuk 3 orang dengan solusi geopolitik ya. Langsung nih, pesan A, B, C, A lah kita. Tahu nggak teknologi lah ini ya? Ini kita akan copy lagi masing-masing ini. Kemudian sama caranya, masukkan ke text to speech-nya. Dan nanti akan di download dan disatukan dulu. Yang penting satukan dulu ya, satukan dulu. Dan nanti akan tersimak di sini semuanya nih. Di dalam sebentar. Narasi dialog semuanya nanti ya. Narasi dialognya ada semua nanti. Nah, sekarang ketika sudah jadi satu, kita lihat di movie zoo-nya. Nah, di movie zoo-nya, ini kalau saya coba play ya. Nah, ini sudah saya buatkan nih. Narasi A, satu, si Udin, si Rita, Udin Ucok gitu ya. Ini Rita, ya. Ini si Udin, ini Ucok nih. Dan di sini saya sudah set ya. Kalau kita lihat. Hey, tahu nggak? Teknologi artificial intelligence semakin canggih. Sekarang, artificial intelligence bisa belajar sendiri dari data dan membuat keputusan. Serius? Gimana caranya? Mereka pakai algoritma machine learning, jadi artificial intelligence bisa mengenali pola dan beradaptasi. Misalnya, dalam bisnis, artificial intelligence membantu analisis data dan memprediksi tren masa depan. Nah, ya contohnya gitu. Nah, sekarang bagaimana lihat kameranya? Saya mainkan 3 kamera di sini. Satu, ya, 2, dan kamera 3. Nah, dan saya sudah rekam kamera CapCut-nya, gitu. Ya, untuk CapCut kameranya, ya. Nah, kita bisa ngambil lagi nih, caranya ketika di direct tadi, ya, kalau lihat timeline-nya, ini dia nih. Kameranya, nah, ya, pas di sini. Nih, satu gitu ya, nih kameramennya. Sama seperti yang kita tadi di awal ya. Kita lihat hasilnya nih. Sekarang. Kita lihat sebentar. Ya, yang ininya ya hasilnya nih. Di awal, lihat. Hey, tahu nggak? Teknologi artificial intelligence semakin canggih. Sekarang, artificial intelligence bisa belajar sendiri dari data dan membuat keputusan. Masuk ke kamera sini. Serius? Gimana caranya? Nah, di sini kan hari ini. Mereka pakai algoritma machine learning, jadi artificial intelligence bisa mengenali pola dan beradaptasi. Misalnya, dalam bisnis, artificial intelligence membantu analisis data dan memprediksi tren masa depan. Teman-teman sekalian, kita akan coba bagaimana mengcapture-kannya kameranya ya, mengangkat kameranya. Sekarang kita lihat. Nanti ada tambah sedikit. Ini kalau Anda lihat ya, ketika misalkan si Rita ngomong ini dia kan nggak hanya diam kan, tadi ada ngangguk-ngangguk atau gimana, atau dia, nah itu nanti bisa tambah animasi namanya. Kita lihat dulu. Ya, kita akan ngambil sekarang di direct kamera CapCut. Nah, kita mulai ya di sini. Rekam dari sini ya. 1, 2. Hey, tahu nggak? Teknologi artificial intelligence semakin canggih. Sekarang, artificial intelligence bisa belajar sendiri dari data dan membuat keputusan. Serius?
Gimana caranya? Yang ini. Mereka pakai algoritma machine learning, jadi artificial intelligence bisa mengenali pola dan beradaptasi. Misalnya, dalam bisnis, artificial intelligence membantu analisis data dan memprediksi tren masa depan. Oke. Stop. Nah, sekarang kita lihat. Kita stop di sini. Tutup, gitu ya. Nah, kita ada hasilnya. Bentar ya. Kita langsung kamera, mic, kita langsung make video. Pastikan di bentar, katakan dialog ya, dialog. Ini di, nah ini rendering ya, satu, ini masih ngomong. Ketika ngomong ini, biasanya kadang kita tinggal main kameranya kan, nah sini, nah masuk nih kamera ini, mau nanya, nah ketika dia mau nanya, speeding kedua lagi, sini, set, ini rendering ya, nah dia ngomong, oke, nah gimana caranya gitu kan, nah, langsung yang ketiga kameranya masukin, set, sini, nah tuh dia, itu semudah itu ya, dan ini menarik sekali makanya ketika di WhatsApp mungkin semua lengkap deh ya gitu. Nah dengan ini Anda bisa bikin konten loh ya, apapun loh, kita tinggal ngambil GPT ya, kemudian ada suaranya juga dikembangkan sendiri, kita tinggal bikin story, karakternya udah masuk dan seterusnya. Dan teman-teman sekalian, kalau misalkan nanti ada, ini kan ada karakter ya, ketika misalkan si ini ngomong kan, ini kan nggak mungkin diam kan, kadang-kadang kan dia ngelihat segala macam, nah, oke. Nah sekarang kita lihat hasilnya. Nah, tadi di ini gimana Pak? Saya lupa lagi. Ini apa namanya? Saya lupa lagi. Dialog ya? Nah ini dialog. Nah, ini Hey, dia. tahu nggak? Teknologi artificial intelligence semakin canggih. Sekarang, artificial intelligence bisa belajar sendiri dari data dan membuat keputusan. Serius? Gimana caranya? Mereka pakai algoritma machine learning, jadi artificial intelligence bisa mengenali pola dan beradaptasi. Misalnya, dalam bisnis, artificial intelligence membantu analisis data dan memprediksi tren masa depan. Oke. Kira-kira gitu Pak Jendro. Ya. Hari sekali. Ya, baik. Oke teman-teman, ini mungkin bagi teman-teman ada suara yang terputus-putus, tapi aslinya sebetulnya enggak nih. Ini karena memang di webinar ini kok putus-putus. Ini nanti kalau teman-teman coba itu hasilnya bagus banget kok. Jadi kira-kira itu Pak. Jadi nggak usah khawatir kok putus-putus. Enggak, ini karena memang jaringan itu sangat mungkin terjadi. Kira-kira semacam itu. Nah, ini ada beberapa teman-teman yang telat Pak Adi. Nggak usah khawatir. Nggak usah khawatir. Kita insya Allah kita siapkan videonya, kita akan kemas dulu. Jadi aplikasi apa yang dipakai, kemudian teknisnya seperti apa, insya Allah lengkap. Nah ini kan semua akan kita bagikan, kecuali satu, nanti untuk internet tentunya sertifikat kita akan berikan ketika nanti di kolom feedback form kita akan kirim, nanti teman-teman bisa isi di situ, kira-kira semacam itu. Betul. Mungkin Pak Jendro, mungkin sebelum ini terakhir sedikit saya share sebentar ya, sedikit Pak. Ini ada hasil yang tadi yang saya coba sudah siapkan juga sih, yang sederhana sekali ya, yang Mesopotaminya tadi. Kita juga bisa bikin nyari gambar dari ChatGPT atau dari AI ya. Ini. Pertanian menjadi tulang punggung kehidupan mereka, dengan sistem irigasi canggih dan pengetahuan matematika yang berkembang. Masyarakat Mesopotamia menciptakan sistem tulisan piktograf dan kuneiform, memberikan andil besar dalam sejarah perkembangan bahasa tertulis. Perpustakaan Nippur dan Perpustakaan Ashurbanipal menjadi penyimpan pengetahuan terbesar pada zamannya. Para penguasa Mesopotamia, seperti Hammurabi dari Babylon, memberikan fondasi untuk sistem hukum tertulis. Namun, peradaban ini tidak lepas dari konflik dan invasi.
Persia akhirnya menguasai wilayah ini pada tahun 539 sebelum Masehi. Mesopotamia, dengan kota-kota yang berdiri megah, sistem pertanian canggih, dan kontribusi besar dalam ilmu pengetahuan dan hukum, menjadi tonggak penting dalam perjalanan panjang peradaban manusia. Keberhasilan dan tantangan Mesopotamia terukir abadi dalam lembaran sejarah dunia. Iya, kira-kira gitu, Pak. Itu narasinya sudah komplit ya, silakan, Pak. Ya, baik. Nah, ini kita sudah kirimkan kolom form. Ya, kita nanti silakan isi. Di situ ada sedikit soal yang teman-teman bisa berkreasi. Oh ya, Pak Adi, mohon izin kita untuk ada tambahan yang bisa kita sampaikan ke teman-teman. Oh ya, silakan, Pak. Baik. Workshopnya ya. Ya. Baik, teman-teman, di sini ini kita akan ada workshop. Tadi Pak Adi menyampaikan kalau untuk webinar itu nambah pengetahuan. Nah, kalau pendalaman, nah itu hal yang beda lagi. Keahlian, Pak. Kalau nambah keahlian di workshop. Kalau nambah keahlian, nah di situ Insya Allah kita akan bikinkan proyek yang sangat sangat bagus banget buat teman-teman yang akan mendalamin dunia guru, kreatif, buat marketing, betul, sekali, Pak, ya. Kreatif multimedia. Nggak usah khawatir bahwa teman-teman tidak punya bakat, nggak. Yang penting teman-teman mau. Nah, kira-kira semacam itu. Nah, ini kita tanggal daftar pemilu tanggal 19 sampai 23 dan dengan biaya yang sangat murah, powerful, kira-kira semacam itu. Tanggal 19, tanggal 23, nanti kita akan kirimkan di nomor telepon berikut. Kemudian kita masih berlanjut video konten itu tanggal 26 Februari sampai 1 Maret. Kemudian ini asiknya ngartun ini tanggal 4 sampai 8 Maret. Dan yang sementara sampai bulan Maret kita tanggal 11 sampai 15 itu UI UX. Di luar itu kami tetap akan secara konsisten kita akan atur untuk free webinar. Jadi nggak usah khawatir, kami insya Allah memang kata Pak Adi itu dengan ilmu yang diberikan lebih itu memang harus dibagi. Mengapa? Kalau nggak dibagi katanya jadi bisul atau jerawat macam itu. Nah, kira-kira semacam itu. Nah, ini mohon izin karena waktunya juga terus mepet, tapi nggak usah khawatir teman-teman yang telat, nggak ada yang kata telat, kami tetap mengirimkan hasil webinar semacam ini. Dan tentunya teman-teman ini saya kirimkan di kolom chat bahwa ikuti terus harmoni.id. Nanti insya Allah secara rutin kita akan maaf ini saya salah ketik, punya 2 harmoni.id. Nah, ini ada sedikit cerita kenapa O-nya bukan 1, karena O2 itu di logo kami adalah menjadi kacamata sehingga teman-teman bisa lebih fokus. Ya kira-kira semacam itu. Nah, ada yang bikin bokeh. Siap, insya Allah. Oh ya, teman-teman ini feedback ini nanti silakan teman-teman isi dan kami akan terus terus bikin naskah, bikin surveinya mana yang dibutuhkan teman-teman, kita akan segera ke realisasikan. Nah, di situ ada kok di feedbacknya udah langsung bisa kirim, nanti masuk ke web kami, kira-kira semacam itu. Oke. Nah, ini sebentar ini saya salah. Nah, harmoni supaya nggak salah. Oke, udah benar. Ya, baik. Di harmoni.id. Nah, ini kira-kira mudah-mudahan ada yang manfaat. Oh ya, ini sebelum terakhir, link feedbacknya ada nih di sini, Mbak siapa nih, Mbak Mina Puspa di kolom chat. Nah, kira-kira gitu. Ya, ini waktunya mepet. Mohon izin teman-teman bisa ke on cam buat dokumentasi dan tentunya bisa menjadi bisa menjadi hal yang bagus buat kami dan teman-teman. Mas Nasir, Pak dosen. Ya, sambil teman-teman menyiapkan. Bagi teman-teman yang dosen maupun guru, kami dengan senang hati akan mensupport sekolah dan kampus teman-teman itu. Kita akan sama-sama bikin project, baik dalam bentuk workshop atau project. Insya Allah kita akan full support. Monggo kontak di website kami atau di handphone yang di flyer ada.
kita insya Allah akan segera infokan dengan senang hati. Oke, ya. Mohon izin untuk share ada on cam baik. Ya, tiga. Nah, terus tadi sambil bisa dibantu putusin. Ya, sudah Pak, sudah saya minta. Oh, baik. Nah, teman-teman, ini hal yang luar biasa, sore yang luar biasa, menjelang pemilu tetap semangat, nggak mikirin capres tapi mikirin webinar, alhamdulillah. Ya, ini sebagai kata akhir Pak Di, mohon untuk kata-kata penyemangat buat teman-teman. Quotes-nya silakan Pak Di. Ya, terima kasih. Jadi kata-katanya gampang banget gitu ya. Nggak ada kata terlambat untuk belajar. Jadi maksudnya apa? Kapanpun dan dimanapun kemampuan besar menghasilkan mendatangkan tanggung jawab besar gitu, itu aja. Jadi kalau Anda punya kemampuan, Anda sebetulnya diminta untuk ditanggungjawabkan nanti, gitu aja. Terima kasih Pak. Baik, teman-teman, alhamdulillah sore ini terima kasih Pak Adi. Sore ini bagi mudah-mudahan bisa memberi manfaat buat teman-teman semua, dan kami tunggu karya teman-teman untuk pendalaman di bootcamp dan nambah pendalaman. Sudah kita kirimkan. Ini saya kopikan kembali. Kopikan kembali di bawah, mungkin ada yang terlewat. Nah, ya. Nah, terus selanjutnya yang terakhir, kami sangat menunggu teman-teman bisa berkolaborasi dengan harmoni. Ya, oke, terima kasih Pak Adi, teman-teman. Mudah-mudahan kita bisa ketemu di lain waktu yang tidak lama lagi, dan insya Allah kita akan bisa. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih.